Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizaddin Imaduddin. Saya dari kelas D3 RPLA 4401. Di sini saya akan menjelaskan jurnal 03 mata kuliah ISD pada nomor untuk permasalahan soal nomor 1 dan nomor 2. Di sini nomor satunya disuruh kita membuat sebuah program sederhana yang dapat mengilustrasikan kerja tombol back dan forward pada suatu browser internet. Seperti yang telah diketahui, tombol back dan akan menyebabkan browser kembali ke halaman sebelumnya. Halaman terakhir dibuka, sementara tombol forward akan mengucapkan kembali halaman yang telah di back tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah data struktur yang disebut stack. Apa itu stack? Stack itu merupakan sebuah struktur data yang jika diimplementasikan seperti mengambil sebuah buku dari tumpukan buku. Misal seperti ini. Ada beberapa buku atau data di sini. Ada 1, 4, 2. Bagaimana cara kita mengambil buku nomor 4? Caranya yang pertama adalah kita mengambil buku ke nomor 2 terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita mendapatkan buku nomor 4. Karena kita seperti itulah cara kerja stack. Kemudian, seperti apa cara untuk memasukkan datanya? Seperti ini. Kita cukup untuk menambahkannya lagi pada urutan yang atas. Kita juga bisa menambahkan 2 seperti ini. Maka tumpukan bukunya ke atas. Seperti itu. Itu implementasi dari stack. Nah, untuk menjawab contoh program persoalan nomor 1, di sini saya sudah menyelesaikan codingan yang sudah saya bikin. Pertama-tama di sini saya mengimport dulu terlebih dahulu Java util stack. Kemudian saya membuat sebuah kelas yang diberi nama back forward, yang di dalamnya ada elemen di sini. Di sini kita nanti bisa menyimpan berbagai tipe data. Bisa integer, string, bahkan objek pun bisa kita panggil. Nah, setelah itu saya memberi stack. Saya memanggil stack yang sudah saya import dengan nama back stack dan forward stack. Nah, selanjutnya saya juga membuat constructor back forward yang isinya back stack sama dengan new stack. Di sini saya akan membuat sebuah objek dengan nama back stack dan forward stack. Kemudian saya membuat sebuah fungsi yang diberi nama tambah data dengan itu tipe data yang di sini, tipe data inputan, dan value atau nilai yang akan kita masukkan ke dalam backstack. Nah, setelah itu saya membuat backstack.push. Di sini fungsinya adalah saya akan menambahkan data ke dalam backstack seperti ini. Seperti pada contoh kita buat sebuah data atau tempat wadah. Pertama-tama kita membuat sebuah wadah. Kita beri nama backstack dan forward stack. Nah, seperti ini.
backstack push, dan kita akan menambahkan sebuah nilai ke dalam backstack. Kita akan menambahkan sebuah nilai ke dalam wadah backstack. Kita memberi nilainya misalkan 3. Nah, setelah itu kita meng-clear atau menghapus semua isi dari forward stack dengan fungsi clear yang sudah disediakan oleh stack Java util stack. Kemudian cetak website sama dengan value atau nilai dibuka. Kemudian saya membuat sebuah fungsi boolean yang akan mereturn atau mengembalikan nilai boolean dengan nama empty bag. Di sini kita akan memanggil sebuah fungsi dari stack yaitu isEmpty. Nanti di sini kita akan menambahkan nilai boolean. Kemudian saya membuat sebuah fungsi lagi dengan nama bag. Pertama-tama di sini saya mengecek terlebih dahulu apakah data di bag atau backstack kosong atau tidak. Nah, jika kosong, maka cetak list untuk kosong. Jika tidak, saya mendeklarasikan value sama dengan backstack.pop. Nah, di sini backstack.pop itu kita akan mengeluarkan backstack ini ke dalam forward stack. Nah, di sini kita akan mengeluarkan terlebih dahulu nilai dari backstack. Kita keluarkan seperti ini. Kemudian forward stack push value. Nah, setelah itu kita masukkan nilai dari backstack yang tadi kita sudah ambil nilainya ke dalam forward stack seperti ini. Kemudian saya mencetak mundur ke alamat backstack.pick. Backstack.pick ini merupakan fungsi untuk melihat isi dari backstack yang paling atas. Di sini ternyata kosong, jadi tidak akan mencetak apapun. Kemudian ini sama seperti yang tadi, yaitu mengembalikan nilai boolean pada forward atau dari forward. Kemudian saya membuat sebuah fungsi lagi forward. Terus setelah itu saya mengecek. Pengecekannya yaitu apakah forward mempunyai nilai kosong. Jika iya, maka print list redo kosong. Kemudian saya memasukkan lagi nilai ini ke dalam variabel agar nanti nilainya tersimpan di dalam variabel. Kemudian forward stack.pop kita keluarkan seperti ini. Setelah itu backstack push value. Nah, kita masukkan kembali nilai dari forward stack yang sudah kita pop tadi. Kemudian masukkan ke dalam backstack seperti ini. Kemudian kita cetak kembali lagi ke alamat backstack pick seperti yang kita ketahui. Di sini kita memiliki sebuah data 3. Jadi kita akan menampilkan sebuah data 3 ini. Untuk nomor 1 kita jalankan. Pertama-tama kita panggil dulu objek atau objeknya dari back forward dengan tipe data string dengan nama back forward. Kemudian kita buat objeknya dengan back forward. Nah, di sini kita panggil tambah data yang sudah kita
yang sudah kita deklarasi, sudah kita buat fungsinya, yaitu value-nya. Kita masukkan value-nya, yaitu Google search bla bla bla. Kita menambahkan 3 buah tambah data, dan kemudian di sini ada back. Back itu untuk kembali. Coba kita jalankan. Nah, tampilannya seperti ini. Website bla 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 dibuka. Website bla 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 dibuka. Kemudian mundur ke alamat untuk yang back. Kembali lagi ke alamat untuk yang forward. Outputnya sama. Sekarang kita menuju ke nomor 2. Untuk penyelesaian nomor 2, mari kita baca dulu terlebih dahulu soalnya. Toko roti kue, roti dan kue. Sebentar. Toko roti dan kue Anpan Man mengeluarkan produk terbarunya, roti Upin Ipin The Series. Takdin Yana, seri roti ini laku keras. Pembeli membeludak sehingga pegawai toko kesulitan melayani pembeli yang datang. Untuk mengatasinya, manajer toko meminta agar setiap pembeli yang datang mengambil nomor terlebih dahulu dan menunggu hingga pesanannya siap dan dipanggil. Bantulah toko Anpan Man membuat program untuk memanggil pelanggan. Data yang disimpan adalah nomor panggilan, nama roti, jenis roti, dan jumlah. Pelanggan dapat mengetahui berapa orang lagi harus menunggu sebelum dipanggil. Selain itu, keseluruhan data panggilan harus dapat dihapus. Nah, dari persoalan tersebut, kita dapat menganalisis bahwa yang digunakan di sini adalah queue, struktur data queue. Kenapa struktur data queue? Karena struktur data queue itu seperti rangkaian aturan antrian seperti ini, atau bisa disebut last in first out. First in first out. Oh ya, untuk ini queue itu first in first out. Yang pertama kali masuk, dia yang akan pertama kali keluar. Oke, untuk penjelasannya kita seperti ini. Queue itu di sini terdapat sebuah antrian. Ada beberapa antrian. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 antrian. Orang yang pertama akan dilayani terlebih dahulu, dan orang yang terakhir akan dilayani terakhir atau setelah nomor angka 4. Jika nomor 1 sudah dilayani, maka kita hapus. Maka selanjutnya adalah nomor 2. Setelah nomor 2 dilayani, maka hapus. Nah, jika ada data yang ingin kita tambah, misal angka 6, maka data tersebut akan bertambah pada akhir dari suatu antrian. Seperti itu, mari kita coba menyelesaikannya dengan cara coding atau dengan kode. Pertama-tama di sini saya membuat sebuah single linked list. Dan di dalam single linked list kita membutuhkan sebuah node. Maka dari itu kita membuat pertama-tama kita membuat sebuah node terlebih dahulu, yaitu dengan cara public class node element
Kemudian di dalam elemen kita beri nama data. Dan node elemen next. Kita beri nama next. Public node value. Di sini kita akan menyimpan nilai. Dan disimpan pada data sama dengan value. Kemudian next sama dengan null. Seperti kita ingin membuat sebuah seperti ini nih. Di sini null. Seperti ini. Di sini data. Kemudian next-nya itu null. Next-nya itu null. Next-nya itu null. Dan di sini saya membuat getter data yang untuk mengembalikan nilai dari data. Kemudian setelah itu saya membuat sebuah kelas singly linked list dengan elemen bebas nanti dari inputan. Kemudian saya juga menambahkan sebuah head tile untuk mendeklarasikan dari kelas atau objek node. Kemudian di sini saya membuat sebuah constructor head sama dengan tile sama dengan null. Di sini maksudnya adalah head sama dengan null, kemudian tile juga sama dengan null. Jadi kita bisa disingkat seperti ini. Kemudian public boolean empty. Di sini saya membuat sebuah fungsi untuk mengecek apakah data itu kosong atau tidak. Return head sama dengan null. Head itu yang ini sama dengan null atau kosong nanti. Kemudian public void add last value. Public void add last. Saya di sini akan membuat sebuah fungsi add last menambahkan pada terakhir. Value itu kita menambahkan sebuah data. Pertama-tama saya membuat sebuah objek terlebih dahulu dengan nama new node. Setelah itu saya cek apakah data tersebut kosong. Bukan data, tapi apakah list itu kosong atau sudah ada isinya. Jika kosong atau belum ada isinya, maka kita bikin head sama dengan new node. Link list itu seperti ini. Kalau kita gambarkan link list. Nah, jika kosong, kita buat sebuah ini kasih nama new node. New node. Dan di sini kita ada yang namanya head dan tile. Nah, head sama dengan new node. Head kita sambungkan dengan new node. Kemudian tile sama dengan new node. Maka kita sudah mendapat head sama dengan new node, tile sama dengan new node. Di sini kita sudah ada satu buah data yang tersimpan di sebuah list. Kemudian jika datanya ada atau sudah ada, nah seperti ini, sudah ada, kita akan menambahkannya di add last atau terakhir. Kita bikin lagi seperti ini. Kita kasih nama tadi A. Kemudian kita akan menambahkan di sini. Pertama-tama kita
kasih tile.next. Tile.next, tile yang ini, .next itu kita hubungkan ke node baru, new node. Kemudian kita pindahkan tile sama dengan new node. Kita pindahkan tile dari sini ke new node yang ada di sini. Seperti ini. Hasilnya nanti seperti ini. Kita telah menambahkan data pada urutan terakhir atau belakang. Sudah seperti itu, saya membuat sebuah kelas lagi, fungsi lagi yang diberi nama delete first. Delete first itu kita akan menghapus ini. Pertama-tama saya membuat sebuah node baru lagi atau objek baru lagi yang dikasih isinya adalah head. Head itu dimana kita isinya adalah ini, headnya. Kita kasih nama dulu bentar b ini. Kemudian kita cek apakah data itu kosong atau tidak. List itu kosong atau tidak. Di sini tidak kosong, maka masuk sini. Nah, di sini listnya tidak kosong, ada 2 data. Kita baca head sama dengan head.next. Head sama dengan head. Head sama dengan head.next sama dengan head. Head sama dengan, kita pindahkan head terlebih dahulu ke sini. Head.next. Kemudian temporary ini kita nulkan. Temporary.next itu kita nulkan. Nul. Seperti ini. Maka yang ini kita sudah tidak dipakai lagi. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi cuma ada satu data lagi sekarang. Kemudian saya membuat sebuah fungsi lagi yang diberi nama getFirst yang mengalihkan nilai objek dari head.data. Head.data itu nilai dari node-nya. Terus kemudian saya membuat sebuah view list. View list itu untuk kita mengetahui ada apa aja sih isi dari node itu. Pertama-tama saya membuat sebuah node baru. Node atau kelas objek baru yang diberi nama node yang isinya dari head. Nah, saya juga membuat sebuah perulangan yang dimana node tersebut jangan sampai sama dengan 0. Jika sama, maka berhenti perulangannya. Kemudian saya mencetak sebuah getData, node.getData atau isi dari data node-nya untuk dicetak. Kemudian saya membuat iterasinya, node sama dengan node next. Setelah saya membuat single linked list, saya membuat sebuah queue, file queue. Di sini saya membuat sebuah kelas queue yang di dalamnya terdapat single linked list yang sudah kita bikin dan saya beri nama queue list. Di sini juga saya menambahkan sebuah integer count atau hitungan untuk biar kita untuk mengetahui panjang dari queue tersebut atau link queue-nya. Pertama-tama saya membuat konstruktor terlebih dahulu. Saya kemudian membuat sebuah objek dari queue list yang saya sudah kemudian saya membuat isinya dari count yaitu -1. Kemudian setelah itu saya membuat sebuah enqueue atau enter
queue atau enter antrian atau masukkan antrian yang nanti ada value-nya, yang kita akan masukkan value-nya. Kemudian queue list add last, kita panggil fungsi add last yang ada di single link list ya, yang ada isinya value. Kemudian count bertambah atau hitung bertambah 1. Kemudian saya membuat fungsi lagi yang bernama dequeue atau delete queue atau hapus antrian. Queue list, kemudian saya memanggil fungsi dari link list queue list delete first. Itu kita akan menghapus data paling pertama dan count kita atau hitung kita kurang 1. Kemudian di sini saya akan mereturn integer panjang untuk mengetahui panjang dari list tersebut atau list yang kita bikin. Terus kemudian di sini saya membuat fungsi baru lagi yang akan mengembalikan sebuah data first adalah nama fungsinya yang akan mengembalikan sebuah data get first atau data paling pertama. Terus di sini saya menambahkan fungsi print untuk mengetahui data-data yang ada dalam queue. Setelah itu, saya membuat sebuah pojok plain object Java plain old Java object. Di sini saya membuat sebuah pojok dengan nama roti yang isinya adalah ada nomor antrian, jumlah roti, dan string nama roti, jenis roti. Di sini saya memasukkan nomor antrian, nama roti, jenis roti, jumlah roti. Di sini ada getter nomor antrian dan get nama roti. Dan di sini ada toString yang bentuknya seperti ini. Kemudian saya membuat sebuah logic. Logic di sini saya ingin memisahkan logiknya agar nanti di main kita tidak usah membuat logiknya di sini. Cukup kita bikin di sini. Pertama-tama kita bikin sebuah integer nomor antrian, jumlah roti, count 0. Ini sebenarnya tidak usah dimasukkan. Cukup seperti ini. Integer count sama dengan 0. Kemudian di sini ada Q, roti. Kita memasukkan sebuah tipe data roti yang kita beri nama QList. Di sini kita akan membuat sebuah objek dari Q. Kemudian di sini saya memanggil tipe data roti dengan nama roti. Terus di sini saya membuat sebuah fungsi ambil nomor dengan inputan integer nomor antrian, string nama roti, string jenis roti, dan integer jumlah roti. Kemudian di sini saya membuat variabel roti sama dengan new roti. Di sini saya membuat sebuah objek dari inputan yang ada di sini. Inputan yang ada di sini untuk dimasukkan ke dalam objek yang nantinya akan dimasukkan ke dalam list. Terus kemudian di sini saya membuat count plus 1 atau hitung tambah 1. Terus kemudian saya membuat pengecekan apakah count sesuai nggak sama dengan roti nomor antrian. Apakah sesuai? Jika tidak sesuai, maka cetak harap antri dengan benar. Jika sesuai, maka masuk ke dalam kondisinya. Yaitu jika sudah masuk ke dalam kondisinya, kita akan mengenqueue atau menambahkan sebuah data yang sudah kita
yang membuat sebuah objek. Di sini saya menambahkan sebuah objek roti. Kemudian saya memasukkan pengecekan kembali. Jika qlist.count lebih besar dari 0, yaitu kita akan membuat sebuah data yang nomor 1 tidak akan dipanggil. Maka kita akan lewat ke nomor 2 yang akan dipanggil. Jika sudah nomor 2, maka saya akan mencetak print nomor antrian, menunggu berapa orang lagi. Nah, kemudian di sini saya akan membuat fungsi lagi panggilan roti. Panggilan roti yang isinya adalah pengecekan. Jika count sama dengan 0, maka return. Di sini saya nggak mau count itu menampilkan sebuah error. Maka saya mereturn atau codingan ini tidak akan dijalankan. Kemudian dari roti ini saya akan mengambil sebuah data paling pertamanya. Untuk nantinya saya panggil ke dalam get nomor antrian. Kemudian saya cetak sebuah nomor dengan antrian, terus pembelian, dan nama rotinya sudah siap. Setelah itu saya dequeue listnya untuk menghapus data first-nya. Setelah itu saya membuat sebuah main dan memanggilnya. Pertama-tama saya memanggil sebuah logic yang sudah saya buat terlebih dahulu dan membuat sebuah objeknya new logic roti dengan nama roti. Setelah itu saya menyamakan dengan contoh yang ada di soal seperti ini. Pertama-tama seperti ini. Kita coba jalankan. Apakah sama dengan yang ada di soal? Jawabannya nomor 2 menunggu 1 orang lagi, nomor 3 menunggu 2 orang lagi. Nomor 2 menunggu 1 orang lagi, nomor 3 menunggu 2 orang lagi. Sama. Kemudian di sini ada lagi inputan roti, panggilan roti. Roti ambil nomor 4, roti cantik, roti manis. Coba kita jalankan. Nah, pembelian roti Upin sudah siap. Kemudian nomor 4 menunggu 2 orang lagi. Pembelian roti Upin sudah siap. Dan nomor 4 menunggu 2 orang lagi. Sudah sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.